Oke, jadi sebelumnya mau cerita dulu nih ya. Gue tuh sebenarnya udah lama pengen ngebahas tablet si Huawei ini, MatePad 11 atau MatePad 11 yang gue punya warnanya grey. Kemarin pas iseng naruh di Instagram Story, toto dihubungin sama orang Huawei Indonesia dan langsung dikirimin warna terbarunya nih. Warna hijau begini beserta keyboard magnetiknya. So, paling ya di video ini gue lebih mau cerita lebih ke experience-nya make tablet ini sih ketimbang ngomongin speknya. Karena kalau ngomongin speknya ya udah mumpuni banget. Pakai Snapdragon 865. Nah, jadi mungkin video ini tuh akan bermanfaat buat teman-teman yang sekarang itu masih ragu pengen beli atau tidak tablet ini. Yuk, sini gue ceritain pengalaman gue menggunakan MatePad 11. Hai semua, gue Wasa. To the point aja ya, ini tablet tuh gue lebih seneng makainya buat ngegantiin PC atau laptop gue. Ini tuh kenanya emang di era modern PC yang emang lagi in banget zaman sekarang. Kemana-mana kalau cuma buat meeting-meeting gitu atau catat-catat hal-hal simple atau sekedar browsing-browsing aja buat nyari ide, bawa tablet plus keyboard magnetik emang lebih enak ya ketimbang ngebawa laptop, belum lagi bawa chargerannya juga. Cuma ya emang balik lagi ke penggunaannya sih buat apa ya. Kalau buat ngedit-ngedit video ataupun ngedit-ngedit grafik yang berat-berat, ya emang harus bawa laptop. Tapi kalau cuma kayak ke depan doang, ke mall doang, nongkrong doang buat kegiatan-kegiatan WFH zaman sekarang gitu ya, ataupun di rumah aja gini, ya kita sebut aja kayak meeting online. Nah, tablet tuh jadinya lebih asik ketimbang pakai laptop. Contoh paling gampangnya dilihat justru di peletakan kameranya aja nih yang ada di bagian tengah pas posisinya landscape kayak begini. Sumpah, ini mah kalau buat meeting-meeting online angle-nya lebih bener loh. Berasa banget tadinya tuh gue pakai merek buah yang kameranya tuh ada di sebelah pinggir atau di tengah-tengah juga. Cuma posisinya itu adalah potret. Huawei MatePad 11 ini juga mic sama speakernya ada 4 menggunakan hasil tuningan dengan Harman Kardon. Suaranya jos banget pokoknya. Layarnya juga asik, gedenya 11 inci, panelnya IPS dengan refresh rate 120 Hz. Udah enak banget di mata ngelihat transisinya. Di bagian back covernya juga ini terlihat mewah ya warna hijaunya, dia hijau tua gitu. Soalnya tuh dilapisin sama material kulit, bukan kaca ataupun polikarbonat. Kelihatannya jadi beda aja nih sama abu-abu yang gue punya. Lanjut masih ngebahas posisinya yang landscape gini juga pas dipakein magnetic keyboardnya. Ditempel aja kayak gini dan semuanya tuh pakai magnet, nggak ada lem-leman. Buat keyboardnya gue ngerasa aman-aman aja feels ngetiknya dan emang rata-rata ya keyboard magnetic atau keyboard tablet emang begini sih rasanya ya. Di bagian atas keyboardnya ada 2 tingkatan angle buat tabletnya ya, mau selandai apa kita naruhnya. Paling komplain gue tuh ada di pad bagian panah ya, atas sama bawahnya ini tuh kecil banget ukurannya. Cuma ya kenanya kayak gini soal adaptasi aja sih. Oke, sekarang lanjut nih bahas softwarenya dan ini gue yakin teman-teman juga pasti masih aware ya sama Huawei yang non GMS. Jadi gini guys, bener sih ya emang non GMS, tapi tablet ini kan sejatinya WiFi only. Seringnya yang suka bikin pikiran kita ragu tuh karena nggak ada GMS kan paling kayak Maps yang secara langsung suka nggak sinkron nih kalau kita pakein Gojek atau Grab ataupun lainnya. Ya, walau kedua apps tersebut masih dikembangkan sama Huawei dan nantinya pasti bakalan support. Cuma balik lagi, ini tuh tablet ya, bukan handphone yang senantiasa ditenteng-tenteng melulu kan. Terus tablet ini juga penggunanya ya emang beda sama smartphone. Terlebih tablet Huawei ini juga produktivitasnya juara banget sih, dengan kelebihan-kelebihan yang tadi udah gue sebutin di awal. OS-nya tuh pakai Harmony OS yang kalau gue lihat-lihat iya sih ini tuh masih mirip sama Android. Tapi ya ini still oke lah. Jadinya tuh kita nggak asing-asing banget ngelihat UI-nya. Masih akan terbiasa lah. Ada fitur multitasking atau multi window-nya juga kayak begini yang bisa teman-teman pakai. Misalkan lagi dengerin musik tapi bisa juga sambil ngetik-ngetik skrip kayak gue kayak gini. Terus ganti-ganti lagunya juga jadi lebih gampang dan ringkes. Atau di floating apps-nya juga bisa kayak begini. Jadi misal buat kalkulator atau apps lainnya yang mendukung. Intinya, ini tablet tuh emang peruntukannya buat produktivitas sih, yang mana tuh menjadi pendukung gitu ya, pendukung buat smartphone kita. Jadi kenanya tuh emang buat nemenin, bukan buat single dipakai sendirian aja. Terus juga nggak heran ya, kalau tablet ini tuh laris banget pas pertama kali di launching, bahkan laku sampai 2000 unit lebih gitu yang laku. Kenapa? Ya karena balik lagi, emang worth it.
Oke, sekarang kayaknya enak ngebahas dikit performance-nya ya. Balik lagi yang tadi gue bilang pakai prosesornya bukan Kirin. Biasanya kan ya bawaan Huawei kayak gitu ya. Tapi ini tuh pakai Snapdragon 865 yang sama-sama kita tahu performanya itu kenceng buat kelasan Android zaman now. Plus nggak panas juga kayak si Snapdragon 888. Dipaduin sama RAM-nya 6GB dan internal storage yang gue pegang ini 256GB. Gue ngetes Antutu dapat skornya 642 ribuan. Game-game zaman sekarang pokoknya semua bisa dilibas deh. Tinggal di search aja semuanya di Huawei App Gallery. Kalaupun belum tersedia, nantinya tuh akan dilempar ke Petal Search dan lanjut download aja APK-nya. Abis itu ya udah tinggal diinstal dan abis itu ya bisa dimainin. Oke, lanjut lagi terakhir ya soal kameranya. Kalau kamera depan resolusinya 8 megapiksel dan belakangnya 13 megapiksel. Standar aja kenanya. Karena ya balik lagi, buat apaan sih emang kamera di sebuah tablet ya? Yang penting ya kamera depannya ya, kalau zaman sekarang yang paling sering kepake adalah buat meeting online. Ujung-ujungnya balik lagi ke arah meeting online. Buat settingan videonya, kamera belakang bisa maksimal 4K 30 fps dan kamera depannya 1080p 30 fps aja. Oke, ini adalah contoh video kamera depannya ya, yang mana ini gue posisinya tuh adalah landscape dan ngelihatnya tuh ke tengah-tengah sini, enak gitu loh. Karena kameranya ya bener di tengah-tengah sini kayak yang tadi dari awal gue bilang ya, bukan adanya di samping sini ataupun samping sini. Kalau naruhnya potret emang lebih enak. Cuma posisinya kalau lagi meeting online atau lagi sekolah pastinya lebih enak landscape kayak gini ketimbang potret. Setuju atau enggak? Jadi kameranya menurut gue ini adalah posisi paling benar kalau misalkan dalam prakteknya kita sehari-hari menggunakan tablet gitu ya. Kesimpulannya dari gue sebenarnya nggak susah buat rekomendasiin tablet ini ke teman-teman buat pakainya tuh ya mungkin skenarionya kayak gue sehari-hari tadi. Performanya cakep, layarnya asik, dan speakernya mantap. Harman Kardon cuy. Belum lagi buat meeting-meeting online juga enak banget posisi kameranya. Soal GMS sekali lagi ya ini hitungannya aman menurut gua karena ini adalah tablet. Fungsinya tuh buat nemenin handphone teman-teman. Tinggal ditethering aja dari handphonenya ke tablet ini kalau lagi diperluin banget pas lagi ngetik-ngetik ataupun browsing-browsing mau pakai layar yang lebih gede daripada handphonenya, ya kan? Terus baterainya juga oh iya gue lupa bilang. Ini tuh dikasihnya 7250 mAh. Support fast charging 22,5 watt dan bisa juga jadi power bank nih buat ngecolokin atau ngecas handphone teman-teman. Mungkin lowbat ya, lumayan dayanya itu 5 watt untuk reverse chargingnya. Dah, intinya buat teman-teman yang mungkin masih ragu untuk membeli atau tidak tablet ini, kalau buat nemenin kegiatan WFH ya boleh dipertimbangkan. Soalnya manfaatnya emang berasa aja sih lebih enak untuk meeting-meeting online ya pakai tablet ketimbang pakai laptop, terutama kameranya. Webcam laptop tuh kalah pokoknya sama kamera depan tablet ini pokoknya. Gitu guys ya. Ya udah paling segini aja video video sharing-sharing gue terkait Huawei MatePad 11 atau MatePad 11. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.